Oke, selamat siang teman-teman. Untuk yang kedua ini saya akan melakukan lesson study bagian yang kedua. Nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk materi asas black. Nah, di sini nantinya siswa akan melakukan kegiatan percobaan asas black. Dalam hal ini siswa akan diminta untuk menemukan ada pengaruh enggak pada kalorimeternya, gitu. Dan nantinya siswa juga akan memahami tentang prinsip dari asas black itu sendiri. Kemudian untuk urutan rancangan pelaksanaan pembelajarannya dapat dilihat di PPT yang sudah dibagikan. Tetapi nanti akan ada beberapa modifikasi karena akan ada slide berupa ada beberapa slide di situ berupa tayangan flare untuk memancing siswa supaya tertarik dan mau bertanya tentang apa sih itu asas black. Untuk LKS-nya mungkin ada perbaikan dari teman-teman semua, KPP-nya juga ini berhubung dari hasil pengamatan saya terhadap peralatan lab, mungkin nanti karena ini kan setelah saya minggu depannya Pak Edi, ini tolong dilihat peralatan labnya, dipastikan dulu supaya karena ini waktunya terbatas, mungkin spiritusnya kurang atau bonsainya itu kemarin tuh saya lihat itu ada yang sumbunya itu sudah kecil, mohon nanti dipersiapkan lebih lanjut supaya waktu percobaan itu tidak ada kendala-kendala tentang seperti itu. Karena walaupun itu simple, tapi biasanya juga memakan waktu seperti itu. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Terus kalau saya ini Pak Edi, ya nggak usah khawatir, Bu Suci berkaitan dengan alat lab. Saya sudah menyediakan dan sumbu-sumbunya sudah kita ganti waktu itu ya. Terus ini Pak Edi, yang jelas kan Pak Edi besok itu jam ke 5.6. Nah ini maka minta tolong karena jam 5.6 itu sekitar jam 10-an, ya paling tidak jam 9 lah sudah datang, karena setidaknya ya melihat apa yang sudah kami siapkan di situ. Kalau ada yang kurang kan Pak Edi bisa segera melapor ke kami, ke laporan juga, sehingga kan saya bisa minta tolong laporan untuk mempersiapkan nanti juga. Ya, terima kasih masukannya. Ini sudah terjawab ya. Nanti yang jelas saya yang cepat dan yang jelas saya akan datang memang sebelum jam mengajar dimulai, sekitar 1 jam sebelum jam mengajarnya. Iya. Oke, mungkin itu ada lagi tambahan? Ya ini perlu dicermati juga berkaitan dengan modul dari itu kan percobaannya cukup bagus sebenarnya, tapi cukup menantang. Maka untuk menggiring siswa ini supaya lebih aktif, apakah dia bisa apa tidaknya, itu ya supaya betul-betul dicermati. Karena kan khawatirnya siswa itu ternyata enggak, tapi kalau dilihat dari sini saya yakin bisa. Apalagi kan nanti kan siswa juga mempersiapkan sebelum itu kan sudah harus baca dulu. Ya, oke, nanti karena ini modelnya adalah inquiry terbimbing, maka memang harus gurunya saya harus menggiring siswa untuk bertanya dan menjawab berkenaan dengan konsep yang akan diajarkan pada hari ini. Jadi siswa memang harus digali pengetahuannya dulu, kemudian diarahkan untuk menyusun hipotesis,
dan selanjutnya akan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesisnya. Oke, mungkin itu saja. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Asas black. Ya. Dari katanya ada yang black. Siapa yang merasa black di sini? Coklat tinggi matang. Ya. Di sini ada gambar slide, ada gambar matahari di sini ya. Kalian tahu bahwa suhu matahari itu mencapai 6.000 derajat Celcius, begitu panasnya. Dan kalian sudah tahu juga bahwa panas itu merupakan salah satu bentuk energi. Dan apa hubungannya antara panas dengan kehidupan sehari-hari? Dan kemudian nanti kita akan mencari hubungan bagaimana sih panas dan dingin itu bisa bersatu, bisa mengalir atau bisa mencapai keseimbangan. Nah, kalau kita lihat di sini suhu 6.000 derajat Celcius, kemudian di sekitarnya ini kok gelap gitu ya. Nanti di situ bisa kalian cari. Nah, kemudian apa yang kamu ketahui tentang asas Black? Ya, tentang suhu panas dan suhu dingin, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ada yang bisa? Apapun yang kamu ketahui. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan. Iya, apa saja yang kamu ketahui? Perpindahan kalor. Betul sekali tentang perpindahan kalor. Lebih jelas lagi perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang menyebabkan perubahan suhu jadi antara dua zat campuran. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Ya, semburan atau lidah api. Ya, itu adalah salah satu cara matahari untuk mencapai keseimbangan dengan lingkungannya, gitu. Nah, di sini kalian akan menggali tentang bagaimana sih cara lingkungan sekitar kita sampai jauh ya, sampai matahari. Nah, sekarang bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Apakah kalian bisa menyebutkan contoh bagaimana sih lingkungan sekitarmu bisa mencapai keseimbangan, gitu ya? Dapatkah kamu menyebutkan salah satu contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang bisa? Nanti kalau kalian bisa, nanti saya beri 2 hadiah. Hadiahnya ucapan selamat dan terima kasih. Siapa yang bisa? Ya. Kita manusia bisa. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa. Jadi dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan adaptasi dengan lainnya atau adaptasi. Oh betul, ya betul sekali. Dengan ada adaptasi, dia bisa menyesuaikan. Oke, di sini ada belakangnya. Siapa yang tahu gambar di belakang ini? Iya, ada LPG dengan Aquino ya. Tahu? Nah, sekarang saya coba akan lebih menspesifikkan ya, bagaimana sih cara lingkungan itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu kejadian akan saya spesifikkan di sini. Saya punya segelas air panas ya, segelas air hangat begitu. Kemudian saya juga punya air dingin di sini. Ada siswa yang bisa membantu saya? Tolong. Ya, silakan masuk. Ya, masuk. Silakan. Ya, berdua. Ya. Saya sudah aku lah. Oke, silakan. Salah satu dari kalian mengukur suhunya, gitu ya. Ya, silakan.
Ya, beritahukan kepada temannya berapa suhu mula-mula. Ya, 43. ya 43 derajat. Kemudian air dingin silakan diukur. Tiga puluh derajat. Kemudian sekarang coba kalian campurkan, ya, campurkan antara air panas masukkan ke air dingin, silakan. Ya. Ya, masukkan semua. Nah, sekarang coba kamu ukur berapa suhunya sekarang. Berapa suhunya sekarang? 35. Nah, dengan menggunakan termometer maka di sini ada tali, ya, ada tali, dan termometer ini tidak boleh dipegang, ya, tidak boleh dipegang. Ya. Kemudian tali diukur, kemudian dicelupkan ke dalam gelas dan jangan menyentuh gelas, gitu, ya. Karena yang kita ukur adalah suhu air, gitu ya. Oke, jelas? Jelas? Nah, kemudian mula-mula yang kalian ukur adalah suhu air dingin. Ya, air dingin yang berada di dalam kalorimeter. Kalian timbang, kalian ukur berapa volumenya, kemudian kalian ukur berapa masanya, kalian hitung berapa masanya. Kemudian kalian ukur berapa. Nah, ingat, ketika kalian melihat termometer ini dari sini, maka akan terjadi kesalahan. Ya. Kemudian setelah mendapatkan ukuran, kalian catat berapa sih suhunya air dingin. Nah, kemudian untuk menghindari kesalahan berikutnya, ketika air panas kalian ingin masukkan ke dalam air dingin, itu kalian ukur suhu air panasnya depan kalian. Jadi ada dua termometer yang air panas khusus untuk air panas, termometer air dingin untuk yang air dingin. Paham? Oke. Oke, sekarang kira-kira dari hasil pencampuran tadi apa yang didapatkan? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja? Apa saja? Terjadi pelepasan dan penerimaan kalor, mungkin gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Ada perubahan suhu, bisa saja seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Dari semua yang teman kalian ungkapkan tadi, coba tulis di LKS kalian. Perkiraan yang apa yang akan terjadi ketika air panas dan air dingin itu dicampurkan. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Bersama kelompoknya, waktunya bereksperimen sesuai dengan LKS yang sudah ada di hadapan kalian dan peralatan yang ada di depan kalian. Dan ingat, bahan-bahan yang kalian gunakan adalah bahan panas. Hati-hati dalam menggunakan. Waktu kalian bereksperimen adalah 40 menit. Ini loh.
Bisa, ayo ini mana sih cukup ya tapi? Sama dong. Yo. Kok stagnan mana? Perhatian, apa yang kalian lakukan Yo pakai
Rumah lebih ya. Cukup ya. Di tempatnya saja untuk menceritakan kejadian apa yang telah dilakukan di kelompoknya tadi. Kemudian nanti jika ada yang berbeda dengan kelompok itu, kelompok lain bisa memberikan sanggahan ataupun bisa memberikan penguatan, gitu ya. Ya, kelompok itu silakan. Yang lain perhatikan, simak baik-baik. Di tempatnya saja, di tempat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan apa yang telah kami peroleh dalam kesempatan. Berdasarkan hasil data pengamatan kami, kan terdiri di sini ada 12 beker yang terdiri atas zat jenis yaitu air dengan suhu yang berbeda. Yang pertama gelas beker kita umpamakan sebagai gelas beker A. Gelas beker A tersebut memiliki suhu 75 derajat Celcius. Air yang
berisi air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Terus yang gelas beker B itu berisi air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, ketika kita campurkan ke dalam kalorimeter lalu kita ukur dengan termometer asas, suhu air campuran yang kita peroleh itu 48 derajat Celcius. Terus yang percobaan kedua itu kita memakai gelas beker A yang berisi air bersuhu 60 derajat Celcius dan gelas beker B yang berisi air bersuhu 28 derajat Celcius. Setelah kita campurkan, maka kita peroleh suhu campuran 36 derajat Celcius. Terus yang percobaan ketiga itu gelas beker A berisi air bersuhu 60 derajat Celcius, lalu yang gelas beker B 29 derajat Celcius. Setelah kita campurkan, suhu campuran akhir itu 44 derajat Celcius. Kesimpulannya itu suhu akhir berada di antara suhu awal air panas dan air dingin. Terus hasil diskusi kami itu pengertian dari panas dingin satu saat itu kemampuan suatu saat dalam menerima dan melepaskan kalor. Terus berikan penjelasan tentang asas nilai pada percobaan di atas. Jadi misalnya kalor yang diterima oleh suatu saat sama dengan misalnya kalor yang dilepas sesuai dengan pengertian dari panas jenis satu saat tersebut. Terus kesalahan sistematika yang terjadi dalam percobaan ini adalah termometer yang kita gunakan itu bisa bersifat relatif dan suhu yang kita ukur karena adanya kalorimeter, pembukaan kalorimeter yang bisa mempengaruhi suhu campuran, mempengaruhi hasil pengamatan kami. Terus mengapa pengajuan yang harus dilakukan itu secara perlahan? Kita melakukan pengurukan secara perlahan agar kalori yang diterima dan dilepaskan oleh suatu saat itu bisa menyebar secara merata. Jadi nggak akan jadi kemungkinan kalau misalnya kita mengaduk dengan cepat akan diperoleh hasil yang relatif. Dalam arti itu tidak bisa tidak pasti gitu. Ya, terus kesimpulannya ya, seperti yang tadi saya sudah ucapkan, suhu akhir campuran itu berdasarkan suhu awal dan suhu awal air panas dan air dingin. Dari praktikum yang eksperimen yang kalian lakukan itu ada variasi massa. Volume yang kita gunakan itu Sama? Massa air dingin ketika dalam satu percobaan, massa air panas dan air dinginnya berbeda atau sama? Berbeda. Kemudian apa pengaruhnya? Pengaruhnya kalau misalnya berdasarkan kalau kita pikirkan secara logika sih, massa dari atau volume dari air tersebut itu mempengaruhi antar gerakan partikelnya ketika dipanaskan. Dia kan perlahan partikel itu dari bawah sampai atas itu bergerak, cuman dalam artian gerakannya itu lebih lambat karena besarnya massa itu lebih makin besar itu semakin lama dia perubahan suhunya. Ya, seperti ketika dia menerima kalor, cuma beberapa partikel yang bisa bergerak dengan pergerakan tanpa. Oke, ada yang setuju dengan? Ada yang setuju? Ya, yang tidak setuju coba memberikan. Dari kelompok kami ada melakukan 3 percobaan. Ya. Percobaan pertama, perbandingan massa air dingin dan air panas 1:1. Suhu awal air dingin 27 derajat Celcius. Terus suhu awal air panas 72 derajat Celcius. Setelah dicampur diketahui suhu campuran 8 derajat Celcius. Didapat suhu campuran akhir 52 derajat Celcius. Terus percobaan ketiga, perbandingan massa air dingin 1, air panas 2,5. Suhu awal air dingin 27 derajat Celcius, suhu awal air panas 64 derajat Celcius. Didapat suhu akhir campuran 34 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan 1 dan 2 bahwa semakin kecil perbedaan suhu, maka pertambahan suhu air juga akan semakin kecil. Terus dari percobaan 1 dan 3 dapat disimpulkan bahwa jika air yang lebih dingin massanya lebih banyak, maka pertambahan suhu akan semakin sedikit. Sedangkan sebaliknya jika massa air panas lebih banyak, pertambahan suhu akan semakin banyak. Kita melakukan secara perlahan karena dengan diaduk secara perlahan, kalor akan dapat menyebar secara lebih merata. Sedangkan jika dengan cepat, kalor mempunyai kesempatan untuk Anda semakin besar selisih suhu air panas dan suhu air dingin, maka semakin
suhu akhir kan kalau nggak salah. Nah, semakin besar tambahan suhu. Oh iya, tambahan suhu. Tapi yang kemudian yang kedua itu kamu juga bilang kalau semakin besar semakin besar apa ini namanya masanya itu, maka semakin besar tambahan suhunya juga. Belum tentu. Kalau saya tadi mengatakan kalau masa air dingin lebih Acuan kelompok 4 ini air panas, kelompok 7 itu air dingin. Jadi yang dilihat air dingin yang bertambah, tapi kalau kelompok 4 pengaruh air panas terhadap air dingin yang menyebabkan perubahan suhu air dingin. Paham? Nah, di sini jawaban kelompok 4 dan kelompok 7 itu benar. Ya, bahwa masa air panas dan masa air dingin itu nantinya akan mempengaruhi suhu air. Ya, dimana ketika masa air panas itu lebih banyak, ya, maka perubahan suhu air dingin itu akan semakin besar. Betul? Paham? Ya. Sebaliknya, jika masa air panas ini lebih sedikit daripada air dingin, maka perubahan suhu air dingin ini menjadi sedikit pula. Itu ya. Ya, sama ya dengan kelompok 4. Kelompok 7 juga begitu ya, cuman bahasanya berbeda. Betul? Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok. Ya. Nah, kemudian ada lagi masukan bahwa pernyataan dari kelompok 4 bahwa ada kalori yang berpindah kepada besi di dalam kalori meter. Coba itu ditanggapi, silakan. Siapa yang mau menanggapi kelompok 4? Atau ada yang kurang setuju dengan adanya pernyataan bahwa kalor akan juga berpindah kepada besi, dalam hal ini adalah kalori meter. Ya. Kalau misalnya kalori itu berpindah kepada besi, otomatis kan hasilnya kalian itu relatif, dalam artian belum pasti. Dan ketika kalau misalnya hasilnya kalian itu belum pasti, bagaimana kalian menarik kesimpulan? Apakah kesimpulan itu juga sudah pasti? Kalau misalnya kalian belum bisa memastikan bahwa apakah hasilnya kalian peroleh itu sudah pasti. Oke, bagus. Silakan jawab. Perbedaan suhu kalau misalnya airnya mengambang di ruang hampa, kalor tidak berpindah sama sekali, dengan kalor ada berpindah kepada besi yang tipis seperti ini. Jadi saya kira perbedaan suhunya itu tidak terlalu besar, dan mungkin sampai lebih dari 10 derajat Celcius. Jadi tetap dapat aman saya katakan kalau air itu berlangsungnya berkisar antara suhu yang kami dapatkan tadi. Jadi tidak terlalu melampaui jauh dengan suhu aslinya. Nah, baik, berarti kelompok 4 tetap bertahan bahwa ada pengaruh kalorimeter terhadap perubahan suhu campuran, betul? Ya. Sedang kelompok 4 tidak ada. Saya meragukan ini kesimpulan yang mereka ambil. Oke. Mereka mengambil kesimpulan atau memastikan bahwa kalau misalnya kalori itu berpindah kepada besi, apakah sudah akurat data yang diperoleh itu? Dan bagaimana mereka mengambil kesimpulan kalau misalnya data yang diambil itu belum akurat? Oke, bagus. Ya, nanti kita adalah suhu air panas, masa air panas. Di sini berarti masanya air panas, kemudian dikali C, kemudian dikalikan dengan perubahan suhunya, suhu campuran, suhu air panas dikurangi suhu campuran. Kemudian di sini yang menerima, kalau kita berpendapat bahwa adanya pengaruh kalorimeter terhadap perubahan suhu, berarti yang menerima ini ada dua, yaitu air panas, air dingin, dan kalorimeter. Betul? Berarti di sini ada Q-nya oleh air dingin, kemudian ditambah dengan Q-nya kalori. Jadi ada dua yang menerima gitu. Nah, kemudian yang ini tetap, kemudian yang air dingin kali C kalikan delta T. Nah, sedangkan Q kalorimeternya kita menggunakan kapasitas kalorimeternya, kita sebut dengan C besar. Kemudian kita kalikan dengan delta T. Ini delta T1, ini delta T2. Nah, maka besaran yang belum kita ketahui adalah C besar ini.
Ya, kalau kita menganggap ada pengaruh kalorimeter terhadap dalam percobaan asas black, maka di sini ada suatu besaran yang belum kita ketahui, yaitu C. Nah, ini yang harus kalian temukan, berapa sih nilai dari kalorimeter itu dari percobaan yang telah kalian lakukan. Apakah dari setiap percobaan yang kalian lakukan itu memiliki nilai C yang sama? Kalian buktikan. Oke? Kalau misalkan sama, berarti benar. Di situ ada pengaruh. Kalau tidak sama, berarti juga ada pengaruh, tapi ada kesalahan yang kalian lakukan dalam percobaan. Nah, itulah yang harus kalian bahas dalam tugas laporan kalian. Sehingga benar kesimpulan kalian bahwa suhu akhir dalam suhu campuran itu berada di antara air panas dan air dingin. Kemudian yang kedua, jika massa air panas lebih banyak daripada air dingin, maka perubahan suhu air dingin itu akan lebih besar. Sebaliknya, jika suhu air dingin lebih sedikit, suhu air panas lebih sedikit dari air dingin, maka perubahan suhu air dinginnya akan lebih sedikit pula. Dan akhirnya ada kalor yang berpindah kepada kalorimeter dan akan menghasilkan yang namanya kapasitas kalorimeter. Paham? Oke, karena waktunya sudah habis, tidak sempat saya berikan contoh, mungkin bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Kemudian di sini ada tugas rumah yang harus kalian isi, ya, wajib dikumpulkan untuk prasarat nilai kepada Pak Pamudi. Ya, oke, silakan ke Pak Pamudinya nanti tugas. Yang pertama, kemudian saya yang kedua itu pada asas black. Dari semua kegiatan saya tadi, mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian agar dalam pelaksanaan kerja saya selanjutnya bisa memperbaiki kinerja saya dalam mungkin dari Pak Pamudi dulu. Padahal kalau menurut saya kelas di lab yang kurang sempurna ini lab yang kurang sempurna di pangkat tinggi itu sulit menguasai. Itu ternyata Pak Ibu cukup bisa, apalagi bukan muridnya sendiri, kita sambut baik gitu ya. Dan sebenarnya saya sendiri ingin ke tempatnya Bapak Ibu itu, tapi ya bagaimana tugasnya orang penelitian kok dari ke SMA, juga SMA saya, tapi ya itu keuntungan bagi Bapak Ibu ya bisa di sini gitu. Ini merupakan pengalaman menurut saya mudah-mudahan cukup berharga. Kita sendiri sebenarnya kepingin gitu loh. Tapi ya apapun yang terjadi pastilah ada kelebihan dan kekurangan. Nah, terlepas dari kelebihan tadi, saya ingin juga mengkritisi yang mudah-mudahan bisa membangun baik saya sendiri maupun juga teman-teman yang lain, yaitu di awal memang ada hal yang menurut saya, tapi mungkin bagi saya itu tidak masalah, yaitu masalah judul. Itu tertulis spidol warna merah, padahal spidol itu banyak di situ. Ya tahu sudah warna hitam kan ada juga, itu kan terang semua itu sudah. Saya jawab kemarin jawab parfumnya merah itu gitu ya. Ini tak sama ini. Spidol merah itu digunakan untuk menghindari pawai atau hal-hal itu saja. Dulu pengajarnya itu bagus Pak, saya senang saya dapat ilmu. Terus yang kedua itu berkaitan dengan itu sudah saya catat
nggak tahu di mana ya, saya tahu juga sengaja ini lagi. Bukan di depan ya. Itu berkaitan dengan ya, berkaitan dengan masalah waktu mungkin perlu digunakan. Kadang anak-anak itu seperti itu, anak ide. Kan kita ini dalang itu dengan istilahnya wayang. Subur harus mari sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya senoto ya nggak ngerti juga selesai apa atau selalu akhirnya kita anak. Tapi tadi cukup bagus, tapi ya nggak apa-apa kalau kita ingatkan, tolong waktunya kurang sekarang ini itu kurang begitu nampak gitu ya. Mungkin karena bukan kelasnya juga mau memperingatkan itu. Sekarang saya juga cukup mengerti, saya juga berpikir mau mengkritisi ini. Oh saya kan balik-balik loh, saya waktunya kurang ini. Ya gimana lagi om, juga kita juga terbatas waktu dan mau percobaan ulangan nggak mungkin. Itu juga. Tapi kalau saya tadi memang terbatas. Tapi kan 45 sama kita sudah bilang masih lebih kan pas 45 dan waktu ini 35 lalu ya. Itu terus masalah penjelasan tentang ini praktikum, langkah-langkah halus. Jadi masuknya itu harus lewat LCD, apa harus sampai-sampai saya juga ternyata itu penjelasan langkah-langkah gitu loh. Tapi masuk seolah-olah dalam materi. Nah itu yang mungkin terlalu halus ya sehingga nggak ketara. Itu perlu apa enggak seperti di tangani langkah-langkah itu jelas ini ini materi ini. Tapi saya juga nggak tahu kan. Yang bagi saya mungkin juga bisa bagus juga loh. Ya ini masuk materi ini juga jadi bahan cukup bisa juga. Ini masuk materi tapi loh. Ternyata penjelasan praktikum ada apa nggak dari situ? Nggak tahu itu yang mana. Gitu. Tapi mungkin perlu akhirnya diperlihatkan. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, karena harusnya itu kan bagus untuk kita jadi bahan pertimbangan bagi kita nanti. Nah, tapi kan supaya tahu ini sebenarnya penjelasan ke praktikum. Ya, karena berkas itu disusun memang untuk praktikum itu. Itu kan enak rasanya. Itu harus sih kan rasa itu lah. Terima kasih Pak Mudi masukannya bagi kita tadi dan menjadi masukan yang bermanfaat untuk saya. Selanjutnya untuk Bu Suci, monggo Suci. Yang jelas saya itu jauh lebih baik dari saya dan saya mendapatkan manfaat ya. Itu ada kendala, saya rasa kendala yang awal-awal hanya saja waktu demonstrasi saya tidak tahu itu apa memang Pak Edi itu membiarkan supaya nanti dijelaskan nanti atau kenapa ketika siswanya baru kan dijelaskan terakhir itu Iya, memang dibiarkan. kenapa nggak langsung ketika dibiarkan terus ditunjukkan ke anak ya ini pengaruh kan waktu itu kan nanti jangan begini harus begini gitu. Kenapa pada saat anak memegang itu baru tentunya ditunjukkan jangan begini karena ini ada pengaruh tangan gitu ya. Kan nanti bapak jelaskannya kalau praktikum yang baiknya begini. Kenapa pas pada siswa? Memang saya biarkan itu. Bukan begitu Memang maksud saya saya. biarkan siswa salah dulu. Enggak. Ya memang tidak awalnya dibiarkan dulu. Kan yang laki-laki juga salah yang perempuan Iya salah. betul. Kalau mau laki-lakinya salah, membiarkan pastinya jangan sampai yang kedua juga salah. Terus dijelaskan juga kenapa harus, tapi tidak dijelaskan kenapa tidak memegang diri itu salah. Itu aja. Kemudian saya di sini juga belajar bahwa iya materi saya kemarin mungkin terlalu panjang atau terlalu memblowor-blowor sehingga di sini saya lihat Pak Edi sudah bagus sehingga saya tulis job untuk kegiatannya. Hanya saja mungkin Pak Edi kurang memperhatikan di kelompok sana itu saya tulis di situ adalah kelompok 8 itu sama satu
Iya, saya lihat dia menggunakan Bunsen. Iya. Sebenarnya itu juga kesalahan saya, bukan kesalahan mesin. Iya. Karena yang mempersiapkan seingat saya padahal sudah pernah baca pakai bunsen untuk memanaskan air yang dari sana juga tetap panas pindah ini. Itu tidak masalah sebenarnya ada Bunsen, karena apa? Karena dalam negeri itu siswa ketika melakukan kesalahan itu juga melakukan suatu pembelajaran. Nah, kesalahan saya tadi adalah tidak memberikan penguatan ataupun tidak memberikan masukan kepada siswa. Oh, ini salah, saya terlambat tadi Iya. ketika mau. Tapi saudara saya itu datang kan. Iya. Ada apa? Jadi saya terlambat tadi karena saya mau di sini dulu. Saya nggak bisa nampak Bunsen, ketika saya di sana ternyata masalahnya sudah terpecahkan. Terlambat. Iya. Kemudian Pak Edi baru di kelompok 3 itu Pak Edi. Mungkin karena Pak Edi bisa merasakan hal yang sama seperti saya. Saya juga lihat di sana itu anaknya, dan saya lihat hanya sekali didatangi, kemudian anaknya ngobrol. Saya tidak menyalahkan Pak Edi, tapi saya cuma mau bilang mungkin keadaannya sama seperti kemarin, sehingga saya kurang perhatian. Jadi sama. Empat. Tiga ya. Tiga. Kalau tidak, jadi sama dua pihak. Minggu lalu di situ kurang diperhatikan, mungkin posisinya nanti bisa diganti. Posisinya bisa diganti. Di sini kan kalau di sini kan posisi. Iya. Jadi bisa merasakannya seperti saya kemarin ya. Kemudian di sini yang kegiatan terakhir. Mungkin kalau saya memberi pendapat yang kesimpulannya paling nggak ditulis adalah anak disuruh menulis itu, sehingga ada anak tahu, sehingga pertanyaan itu muncul. Kalau diomongkan biasa begini biasanya cuma dengar, oh ya tadi ngomong apa. Kalau seandainya itu ditulis, kan pernah yang tadi yang si Daniel ini kan salah paham. Menurut saya salah paham. Akhirnya saya benarkan, Padahal si Daniel ini kan sudah benar, cuma pahamnya salah. Seandainya dia nulis di situ, mungkin dengan menulis si apa namanya yang perempuan itu bisa lebih mencerna gitu. Kan mencerna tulisan mungkin lebih baik dari hanya sekedar ngomong mencerna penjelasannya. Jadi itu ini di kegiatan terakhir maksud saya ya, mungkin anak disuruh menulis poin-poin, nggak perlu semuanya lah, poin-poinnya. Kemudian ya mungkin tolong yang aktif saya berikan ya Pak, yang aktif itu ya. Aktif. Yang sama Aktif. sama Daniel ya kayak bulan. Sebenarnya banyak yang aktif di swasta maupun di saya. Di situ memang paling aktif. Itu. Saya perempuan. Iya, banyak di swasta. Terima kasih Bu Saja. Terima kasih Bu Suci. Poin yang saya dapatkan sekarang adalah bahwa saya lupa dalam menggunakan penggunaan spidol dalam pemesan buku di dalam sektor tadi, kemudian dalam memberikan penguatan kepada siswa harus lebih diperhatikan lagi kepada siswa. Kemudian dalam tahap presentasi memang seharusnya ada siswa yang menulis. Tapi lagi-lagi memang tadi kalau siswa yang menulis saya pikir lebih lama lagi waktunya. Kesimpulan. Iya, kalau kesimpulan. Iya, itu kita. Oke, kesimpulan sementara itu terima kasih banyak atas perhatiannya. Agar untuk evaluasi dari saya sekian. Sekarang aja.